Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend buat kalian semua. Oke, malam ini kita mystery reading ya. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Banyak yang bermasalah tenggorokan dan perut kah di antara kalian? Aduh, terlalu silau sebentar ya. Oke, aku ngucapin selamat datang dulu, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Ya, buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Oh ya, kita tarik satu kartu, nanti kita buka di akhir ya, pesan cinta untuk kalian berdua apa ini. Oke, kita taruh di sini, nanti kita buka. Ini ada gambaran worthiness, ada kecemasan, ya. Ada apa ya, situasi menunggu tapi dalam keadaan yang apa ya, masih bisa menikmati kebahagiaan sih kalau aku lihat ya. Ada kayak masih bisa dikatakan apa ya, kok mau nyebut di tenggorokan, nyangkut ya di tenggorokan. Punya kans besar dalam penantian yang sedang kalian lakukan. Oke, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak dalam menyikapinya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Simple dan padat. Oke, kita lihat konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada Guardian of Pentacle. Tuh kan, ada energi penantian. Aku nggak tahu yang nanti siapa. Kamukah dia? Tapi di sini ada beberapa pergerakan sih, walaupun energinya slow motion kayak belum dapat hilal nih. Padahal hilalnya udah keluar kemarin, tapi nunggu hilal baru lagi, ya. Oke, kita lihat energi dia di jatuh pula. Sebentar, Astaga. Ini energi dia ya, di sini ada Guardian of Cup, ada energi pingin datang, pingin tertuju, bahkan ingin menawarkan sebentuk perasaan. Ya. Ada energi ingin kembali, berarti hubungannya belum kembali atau hubungannya masih diam-diaman, silent treatment. Kemudian ada High Priestess, saat ini juga dia lagi menyeimbangkan hati, pikiran juga tindakan.
Dalam artian mungkin ada hal-hal kayak kesadaran-kesadaran yang mulai terjadi di dalam diri dia. Ya, dia kayak lagi mengurung diri, lagi memahami sebuah makna, suatu makna yang datang dan pergi dalam kehidupan dia, baik secara eksternal dari luar ataupun secara internal dari karakter atau sikap dalam diri dia, ya. Kemudian di sini ada The Empress, ya, lagi menciptakan kenyamanan dalam diri dia. Atau memang lagi santai mengurung diri, jadi ya dia lagi nyaman-nyaman aja, kayak tinggal nunggu keluar dari cangkangnya baru nih action untuk memulai sesuatu yang disebut dengan komunikasi kah, atau kembali renewal, atau ingin memperbaiki hubungan. Energi kalian di sini ada Ten of Swords, ada energi ingin mengakhiri, ingin memapras habis, ingin memangkas, menebang habis apapun yang sudah ada di belakang kalian atau kenangan-kenangan buruk. Jadi kayak kalian lagi menciptakan satu fase baru. Nih kayak masih kayak kemarin nih. Oke, ini lebaran ternyata nggak ada gejala. Ini lebaran udah begini. Ini momen liburan sudah mau habis, kayak nggak ada gambaran apapun. Ya udah, lepaskan, tinggalkan. Sepertinya ada niat kalian ke arah-arah situ, ya. Oke, kemudian di sini ada Eight of Cups tuh kan. Udah ingin bertransformasi atau berjalan meninggalkan. Jadi kayak sesuatu yang kalian tunggu, mungkin kalau memang sudah tidak ada harapan lagi, ya sudah. Artinya kemarin kalian membuat satu batas waktu atau jeda waktu, bahwa kurun waktu tertentu, kalau ini tidak ada kejelasan, kalau ini menggantung, lepaskan. Ya, ini juga ada beberapa, ada transformasi, akan ada perpindahan. Aku nggak tahu apakah kalian akan benar-benar pindah kota, pindah kerja, atau pindah ruangan, seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles nih, ada rezeki baru yang akan datang ke dalam diri kalian. Plus di sini ada sesuatu yang baru, ya, dalam artian kayak ada rencana atau planning kalian melakukan yang berkaitan dengan gimana ya caranya memperluas atau menambah cuan dalam hidup kamu. Artinya kalaupun kamu sudah punya pekerjaan, mungkin sekarang lagi merencanakan cari bisnis sampingan apa gitu, ya, atau job-job sampingan lainnya. Ini ada sesuatu yang bakal datang juga sih, hal baru yang masih belum bisa ditebak atau belum bisa diduga. Kejutan, ya, atau surprise buat kalian. Tunggu dulu, ini kenapa layar aku kalau pakai kalau pakai alas ini dia agak kurang sinkron. Kalau pakai yang hitam dia gampang beradaptasi. Oke, di sini ada intuition. Kemudian ada listen. Wah, banyak pembelajaran yang dipetik dalam hubungan ini, ya. Kemudian ada intimasi, ada jealous, kemudian ada timing. Hubungan yang dilandasi dengan ketertarikan secara fisik atau seksual energi. Artinya hubungan ini awalnya dimulai dengan untuk bersenang-senang. Tidak ada niatan untuk serius, tapi ada yang bablas. Ya, awalnya yaudahlah coba-coba aja mengisi kekosongan daripada hambar, daripada nggak ada teman ngobrol, daripada gini, daripada gitu. Ya, tapi akhirnya hubungan ini kebablasan kalau aku lihat. Akhirnya membuat salah satu pihak jadi baper atau bahkan bucin melekat. Ya, illusion nih dia, ada everything is not at seem atau secret, ya, sesuatu yang berjalan antara kamu sama dia. Di sini banyak yang mungkin mengalami ilusi semata, atau kayak apa yang kamu lihat itu tidak seperti itu. Jadi mungkin dia menampilkan sisi manis, romantis, atau hal-hal baik, tapi mungkin sebenarnya tidak seperti itu. Atau bahkan ada yang sebaliknya, misalnya dia terlihat orangnya cuek, arogan, atau keras, padahal sebenarnya juga tidak seperti itu. Jadi sesuatu yang kalian lihat tidak seperti yang terlihat. Ada rahasia di sini, atau hubungan rahasia, atau dia merahasiakan sesuatu dari kamu. Kemudian di sini ada intuition, answer within reach, gut feeling, reflect, ya. Ini dia. Kamu lagi banyak mempelajari intuisi atau menajamkan intuisi, atau hubungan ini yang terjadi ketika bersama, ya. Ada intuisi-intuisi yang meningkat di dalam diri kamu.
ya. Mungkin dari gerakan, sikap atau tindakan dia membuat kamu akhirnya menjadi seseorang yang ngerasa ini ada yang nggak beres, ini ada yang nggak benar. Apa ya? Kenapa ya kok kayak aku punya feeling begini, kayak punya feeling begitu, ya. Akhirnya dari perasaan yang muncul tadi mulai, ya, dengan lisan ini mencari tahu. Ini lagi-lagi ada intuitionnya, mencari tahu, ya, mencari sumber-sumber dari manapun yang bisa kalian ketahui, ya. Bahkan di sini ada silent treatment, don't talk, ya. Dan di sini juga beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan situasi trust issue. Artinya mungkin seseorang tersebut lebih mendengarkan atau lebih percaya dengan omongan orang daripada omongan kamu. Atau lebih mempercayai teman-temannya atau keluarganya. Jadi jelas ada pengaruh-pengaruh dari pihak lain yang menghasut seperti itu. Kemudian ada intimasi nih, ada love, ada closeness, ada affection, sexual chemistry, ya. Hubungannya ya sudah ke arah-arah situ. Kemudian ada affection yang dilakukan oleh salah satu pihak hanya untuk menarik perhatian, hanya untuk menarik simpati dengan cara apapun supaya bisa mengikat hubungan ini melalui sexual chemistry tadi. Jadi menganggap bahwa hubungan ini kalau sudah sampai ke arah situ bakal awet, bakal aman. Ya, padahal enggak juga. Oke, kemudian di sini ada jealous, envy, green eye, paranoia. Ini juga tadi ya, bahwa yang tadinya awalnya cuma buat have fun, awalnya buat senang-senang, kejebak dalam satu perasaan yang dalam, akhirnya baper, akhirnya bucin, akhirnya mengontrol atau dominasi dalam hubungan ini terlalu kuat. Dan yang terjadi adalah ketika cemburu itu muncul, larinya ke sini, mencari tahu ke sana ke sini ada apa dengan perbedaan sikap, tindakan, atau apa sih yang ada di belakang dia, latar belakang dia, cari tahu sehingga mungkin ada yang terbongkar ketika memang waktunya sudah tiba. Ini tentang divine timing atau passion. Beberapa di antara kalian, walaupun sebenarnya mungkin ada yang sudah ketahuan hubungannya begini begitu, sebenarnya masih membuka pintu maaf. Sebenarnya masih membuka peluang bahwa ya sudah, kalau sudah kejadian mau bilang apa, udah ketahuan ya udah, tapi gimana sih caranya kita mencari solusi supaya hubungan ini ke depannya lebih baik, supaya tidak ada rahasia-rahasia lagi. Tapi salah satu pihak tidak bersikap seperti itu, tidak bersikap dewasa, ya. Jadi kayak dia merasa bahwa ini udah terbongkar aibku, ya sudah gitu. Tapi salah satu pihaknya di sini lagi menunggu, percaya bahwa divine timing itu ada. Entah nanti dia datang dengan versi terbarunya, atau dia datang dengan permintaan maaf, penyesalan, atau segudang alasan lain. Tapi ada satu keyakinan di dalam diri kamu bahwa dia pasti akan datang ke kamu. Karena kamu punya kepercayaan diri bahwa ada something kelebihan dalam diri kamu, something spesial tersebut dalam diri kamu, bahwa dia nggak akan lepas dari kamu, ya. Karena kamu yakin banget itu yang dia butuhkan, itu yang dia mau. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Cup, ada dua Knight of Cup tuh, ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Terus ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Semua zodiak ada nih. Kemudian di sini ada The Empress. Ada perbedaan usia yang lumayan jauh antara kamu dan dia. Ada perbedaan-perbedaan, bukan sekedar usia, tapi ini perbedaan yang lumayan jauh banget. Jadi kayak kalau jarak ya jauh, kalau usia ya jauh, kalau suku ya jauh. Ya, ada juga yang berbeda agama, atau ya sudahlah, perbedaan-perbedaan yang menjadi hambatan dalam hubungan kalian. Atau ada perbedaan ya, kamu berbeda sama dia, cara kamu mencintai dia gimana, cara dia mencintai kamu gimana, bedanya juga bisa di situ.
ya. Oke, di sini yang aku lihat ada hubungan yang memang sudah berjarak, berjedah, atau sudah membuat satu batasan, pagar, tembok, atau apapun supaya tidak saling terkoneksi lagi antara kamu dengan dia. Entah ini dari pihak kamu ataupun dari pihak dianya, ya. Karena yang terlihat di sini ada emosi yang besar sekali terjadi di dalam energi hubungan kalian. Apapun sumbernya, apapun konfliknya, rasanya seperti sesuatu ini sulit untuk dimaafkan atau sesuatu ini sulit untuk diterima, ya. Jadi nggak peduli walaupun rasa cinta itu besar, tapi juga kayaknya berbanding lurus dengan rasa kesal atau rasa dibilang benci nggak benci gitu ya, tapi rasa kesal dengan sesuatu yang sudah terjadi tadi, ya. Ini ada hubungan yang on off juga, on and on, artinya ya sering banget nanti udah baikan, ribut lagi, nanti udah ribut baikan lagi. Capek kalau aku lihat, ya. Hubungannya lumayan melelahkan, walaupun sebenarnya hubungan ini adalah hubungan yang nyaman sekali, damai sekali. Kamu ngerasa bahwa kalau ketika bersama dia itu udah deh yang lain ngontrak aja gitu. Dunia serasa milik berdua. Ya, ada ketenangan, ada kenyamanan, ada hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan kalian itu saling support. But di sini juga ada beberapa yang memanfaatkan, artinya ya, bisa jadi memanfaatkan secara finansial atau memanfaatkan dengan cara-cara yang lain. Tapi paling besar yang nonton di sini aku lihat adalah energi memanfaatkan secara finansial atau material thing. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang materialistis, kemudian kalian juga berdealing sama seseorang yang overthinkingan, orangnya suka curigaan, negative thinking, bahkan nggak segan-segan menyakiti perasaan kalian tanpa memikirkan terlebih dahulu. Ucapannya sulit untuk dia jaga, ya, tindakan-tindakannya juga sulit dia jaga. Tuh dia, di gambarnya sangar nih. Ya, ada situasi kayak kekesalan ya antara kamu sama dia nih luar biasa sekali, kayak kamu nggak nyangka banget deh di antara banyak yang singgah dalam diri kamu, yang ini nih benar-benar luar binasa gitu. Oke, ya, The Empress, apalagi yang sudah kamu berikan kepada dia? Semua kamu berikan, keuangan kamu berikan, perhatian kamu berikan, ya, kenyamanan apalagi. Bahkan di sini ada energi single mother, single father atau single parent yang udah ketemu dia tuh udah kayak ngayomin bocah aja. Kalau nggak diturutin keinginannya ngambek, ya, nggak ditegur berapa hari, nanti bikin alasan. Playing victimnya kuat banget. Ya, banyak skenario di dalam diri dia, plan A, plan B, plan C itu, ya. Ini ada beberapa yang di ruang lingkup sama, mungkin kalian bekerja di tempat yang sama atau di gedung yang sama, ya. Atau mungkin kalaupun tidak di gedung yang sama, kalian saling terkoneksi karena kerjaan kalian saling terhubung, ya. Oke, kemudian di sini ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak situasi third party, bukan sekedar third party, ada juga yang berkotak-kotak mungkin nih. Berarti antara kamu sama dia ada yang pasangan tapi sudah berpisah atau berjedah berjarak atau lagi mediasi, ya, atau kalau bukan kamu yang sudah punya pasangan, dia yang sudah punya pasangan, bahkan ada yang kedua belah pihak sama-sama punya pasangan di sini. Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tadi kayaknya ada Knight of Pentacles ya. Di mana sih? Oke. Aku nggak ngelihat. Oke, ya. Di sini sih kalau yang aku lihat ya, situasi dia saat ini atau keadaan dia saat ini, ada pemikiran-pemikiran yang sedang dia pikirkan, ya. Artinya terlepas dari apapun pemikiran tersebut, ini kayaknya to be continue dari yang kemarin deh. Terlepas dari pemikiran-pemikiran apapun yang ada di dalam diri dia, aku lihat dia kayak nggak bisa lepas dari kamu. Ya, di sini ada Eight of Swords, terbelenggu.
terbelenggu nggak tahu oleh sikap manis kamu atau pesona kamu atau hal-hal baik yang pernah kamu lakukan terhadap diri dia. Dan di sini aku lihat masih ada ketertarikan yang kuat terhadap diri kamu, ya. Dia tuh ngerasa bahwa kamu itu masih the best one-nya loh di sini, ya. Queen of One. Banyak potensi positif yang ada di dalam diri kamu yang memang ternyata sulit untuk dia lepaskan. Artinya di sini dia nih lagi banyak mikirin kamu. Bahkan ada rencana-rencana untuk memulai satu, entah ini komunikasi atau sekedar silaturahmi atau ide-ide baru lah supaya terkoneksi kembali sama kamu. Kenapa dia harus melakukan hal tersebut? Ini masih ada di Eight of Swords. Ada keterikatan yang mungkin dia rasakan tidak bisa dia lepaskan terhadap diri kamu. Jadi kayak nggak tahu apakah ini ikatan spiritual ataupun ikatan batin yang memang masih kuat sekali yang dia rasakan. Dan di sini dengan Queen of Cup masih ada perasaan kalau aku lihat, ya. Masih ada ketertarikan dan masih ada perasaan yang dia rasakan terhadap diri kamu. Jadi makanya mikirin kamu terus, ya. Dan di sini ada Knight of Pentacle. Perlahan tapi pasti aku lihat ada energi dia merencanakan untuk datang kembali kepada diri kamu. Karena apa? Dia udah nggak kuat di posisi ini. Ya, posisi 2 ini menggambarkan bahwa benar-benar overthinking, ya, memikirkan diri kamu. Artinya dia sadar bahwa kamu tuh memang nggak bisa lepas dari pikiran dia. Entah ini dari kebaikan kamu, embrace tadi, kenyamanan yang sudah kamu berikan, atau memang pesona kamu, ya, atau ketulusan yang kamu berikan terhadap diri dia. Makanya dia masih suka mikirin kamu, ya, atau pikirannya nggak bisa lepas dari kamu. Sekalipun dia mungkin mencoba melepaskan itu. Udah deh, udah berlalu. Udah deh, udah nggak ini lagi, nggak bersama lagi. Udah deh yang lainnya. Dia belajar menepis perasaan dia di sini untuk tidak terlalu memikirkan kamu, tapi lagi-lagi berputar-putar. Ibaratnya kayak dia masuk ke dalam satu pusaran, apa ya, pusaran puting beliung kah, atau pusaran yang nggak bisa keluar aja. Jadi lagi-lagi dia mencari kesibukan sekalipun, ada teman sekalipun, lagi berbahagia sama keluarganya sekalipun, pikirannya ke kamu lagi. Entah dia lagi dapat panggilan dari kamu, apa kalian ada yang meritualin dia kali kah? Ya, apakah kalian meritualkan dia atau mentelepati dia? Yang jelas di sini belakangan ini getaran-getaran kalian itu masuk ke dalam diri dia, itu yang membuat dia nggak bisa lepas pikirannya dari kamu. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Prince of Swords, defensif, memproteksi diri, ya. Ada energi kalian berada di dalam satu posisi. Oke, aku mungkin tidak ingin terkoneksi sama dia. Oke, aku mau anteng-anteng aja. Oke, aku anggap selesai aja. Sekalipun mungkin ada yang sudah didatengin kemarin lebaran, ya. Ibaratnya kamu kayak pingin menyaksikan sesuatu di sini. Dalam diam kamu, dalam proteksi atau defensifnya kamu lagi melihat dia lagi ngapain aja sih, atau dia apa aja sih yang udah dialamin belakangan ini tanpa aku. Karena kayak kamu ngerasa bahwa ini orang nggak mandiri deh, kalau tanpa kamu pasti ada aja nih kendalanya, pasti ada aja nih masalah yang dia hadapin. Jadi kayak entah kamu lagi pingin menyaksikan karma dia, atau kamu pingin menyaksikan bahwa nih orang harus tersungkur dulu, nih orang harus benar-benar ambiar dulu deh baru puas. Hati-hati kalau kalian berada di posisi itu, lepaskan pelan-pelan ya. Marah boleh tapi jangan sampai mendendam, karena di sini aku lihat ada energi kekesalan yang besar sekali masih ada berkecamuk di dalam energi kalian. Itu Oke, temanya apa tadi ya? Lupa. Pikirannya tidak bisa lepas dari diri kamu, ya. Pikirannya masih melekat. Pikirannya nggak bisa lepas dari kamu. Kita lihat alasannya. Atau apa sih pikiran yang tidak bisa lepas itu? Baru nanti alasannya, ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu, pikirannya. Apa ini? Five of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Ingin memanjat hati kalian lagi. Nggak ada kalian, nggak stabil dia. Oke, kemudian di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Hermit, Virgo.
Kemudian sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of One, ada 2 Seven of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kita bacakan kelebihan 1, Eight of One. Aries, Leo, Sagittarius, pengen komunikasi, pengen ketemu, pengen tatap muka. Belum bisa lepas benar-benar ini orang. Ya, nggak tahu seberapa jauh dan seberapa lama kalian sudah tidak bersama sekalipun. Ya, kita lihat apa pikirannya tentang kamu di sini adalah Five of Pentacle. Ketika tidak bersama kamu, dia ngerasakan adanya ketidakstabilan. Apalagi yang suka menjadi kontribusi atau support system buat dia, artinya ya dia nggak stabil masalah finansial atau koin-koinnya lagi nggak beres. Itu tentang kehidupan ya. Tapi kalau tentang perasaannya di sini memang ingin memanjat apa ya peribahasanya, memanjat hati kamu lagi atau kayak meraih hati kamu lagi ya. Jadi naik tangga dia raih dulu nih. Jadi memang ada pikiran ke arah situ, ingin meraih hati kamu kembali atau meraih perhatian kamu kembali. Buat saran aku hati-hati, jangan sampai ini adalah udang di balik batu atau di balik bakwan ya. Oke, kemudian dengan Ace of One aku lihat dia masih suka stalking kamu, makanya masih suka kepikiran. Mungkin sesekali masih suka mantengin kamu punya status ya, mungkin masih suka mantengin kamu punya sosial media. Tahu kalau kalian yang di posisi tidak menggunakan sosial media nih, ada beberapa ternyata yang tidak ke arah menggunakan sosial media. Ya mungkin dia sudah melihat entah dari rumah kamu ya, atau dari sumber-sumber lainnya yang bisa dia dapatkan. Seperti itu. Jadi makanya pikirannya tuh kayak nggak bisa lepas, penasaran. Masih ada perasaan, pingin datang, masih pingin memulai satu kontak lagi ya, satu koneksi lagi antara kamu sama dia. Dan kalau aku rasa di sini pemikirannya ini berujung atau datangnya dari yang namanya kesadaran, hermit. Ada teguran-teguran semesta yang sudah dia dapatkan atau dia sudah hening atau healing. Ya, dalam diamnya dia akhirnya dia mencoba menelaah apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia, atau bahkan gak usah sama kamu sama dia deh, apa yang sudah terjadi dalam hidup dia selama ini ya. Ada hal-hal yang tidak baik mungkin dari perilaku dia, akhirnya ada kesadaran-kesadaran, kenapa ya kemarin aku begitu. Itu dia. Artinya nih orang sudah mendapatkan pencerahan ya. Ketika dia mencari pencerahan, pikirannya selalu ke kamu. Jadi mungkin dia dapat wangsit, oh berarti aku memang masih punya perasaan ke dia. Mungkin ada beberapa yang apa sih namanya kalau di Muslim, sholat yang menentukan 2 pilihan. Istikharah ya atau apa sih? Ya gitulah ya. Kemudian di sini ada King of Pentacle ya, pikirannya masih tertuju sama kamu karena di sini yang terlihat memang mungkin dia saat meninggalkan kamu belum benar-benar yakin ingin meninggalkan, atau saat kalian berkonflik hanya sekedar emosi semata ya, tapi nggak taunya bablas. Ini karena ini banyak energi kebablasan nih kalau aku lihat ya, jadi nggak tahu bablasnya dari sisi mana, kalian yang tahu. Jadi kayak pikirannya tuh nggak bisa lepas terus, apalagi ya ini dia paling kuat nih, King of Pentacle. Ketika kalian berdealing sama seseorang yang selama ini mendekati kalian hanya demi pencapaian, demi kesenangan, atau demi hura-hura, poya-poya, artinya mulai kepikiran lagi mungkin ketika nggak bersama kamu ada yang hilang, ada yang miss. Makanya tadi ada ketidakstabilan. So pikirannya kembali lagi bahwa mungkin selama ini orang yang tulus membantu dia ya cuman kamu, orang tulus yang memberikan apapun keinginan dia ya cuman kamu. Ya, apa-apa mungkin serba cepat, serba kenapa enggak itu ya. Makanya di sini masih suka pikirannya ke kamu lagi. Tambah ada Seven of One nih ya. Jadi apa yang sudah dia jalanin, dia sudah lewatin, atau dia udah stalking sama kamu, yang tadinya membuat satu batasan pagar, kali ini sepertinya lagi mencoba untuk dia bongkar. Ya, tadi ada pagar rapi nih lagi dibanting-bantingin pagarnya. Artinya seperti dia mencoba, berusaha atau berpikir bahwa apa enggak mungkin ya kalau aku memulai terlebih dahulu satu komunikasi sama kamu. Kenapa aku tidak mencoba untuk membuka blokiran atau apapun yang selama ini sudah dia tutup aksesnya terhadap diri kamu. Kenapa sampai ke pikiran ke arah situ? Karena di sini ada Eight of One. Eight of One ini menggambarkan ada gerak cepat atau ada sesuatu yang memang ingin dia lakukan berkaitan dengan koneksi atau komunikasi. Ya, ini juga ada pemikiran ketika dia menyakiti kamu sama juga dia menyakiti dirinya sendiri. Nih, ada ular yang lagi gigit ekornya. Jadi membuat kamu terluka bukan serta-merta menjadi suatu
serta-merta menjadi satu kebahagiaan buat dia. Mungkin euforianya ada di awal ya, tapi ujung-ujungnya berujung pada yang namanya sama juga dia menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya yang aku lihat di sini ketika dia berpisah dari kamu, dia belum siap sih. Cuman ya gitulah, kalau orang sudah sama gengsi, sama ego, mau siap nggak siap ya. Ibarat nelan ludah sendiri itu sulit banget. Itu yang dia pikirin tentang kamu, cara mendekati kamu lagi, meraih hati kamu lagi. Masih ada perasaan terhadap diri kamu ya. Kita lihat alasannya masih suka mikirin kamu tuh apa? Ten of Cup toh. Ya. Pingin datang, pingin meluk kamu, pingin nyaman lagi, pingin sama kamu. Cipika-cipiki sama kamu. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Aduh, gak enak banget ini. Kemudian ada The Wheel of Fortune. Saran aku tetap hati-hati ya, Ai. Kalaupun dia balik lagi, pastikan dulu dia benar-benar balik dengan versi terbaiknya ya. Sekalipun dia sudah datang, misalnya ada bantuan yang dia butuhkan, ada harapan-harapan yang dia letakkan dalam hubungan kalian, aku harap kalian tetap bijak dalam menyikapi kehadiran dia nanti atau apa yang menjadi intention dia ya. Karena di sini kalau aku lihat ada keinginan kembali sama kamu, beberapa, nggak semua ya. Beberapa itu dalam maksud adalah oke, aku akan sayang lagi sama kamu, tulus lagi sama kamu, akan memberikan effort lagi seperti yang kamu inginkan. Tapi dalam artian nggak ada yang ingin dikurangin dari sebelum-sebelumnya. Apa yang biasanya kamu berikan, tolong berikan seperti sebelumnya. Baik itu secara material thing ataupun secara yang nggak tahu hasrat atau yang lain-lainnya. Ya, kenapa begitu? Karena di sini ada Six of Pentacles, mengharapkan bantuan, ya, mengharapkan sesuatu dari kamu. Ya, alasannya masih suka kepikiran kamu, rindu, kangen secara pertemuan, secara hasrat, tapi juga ada kangen sesuatu dalam artian, sorry, agak sedikit modus kalau aku lihat sih. Ya, jadi masih kepikiran kamu, ya nggak apa-apa aku memberikan sesuatu ke kamu, tapi kamu juga tolong sama-sama kita memberikan feedback atau effort balik. Ya, itu dia. Jadi ada beberapa yang masih membutuhkan bantuan, harapan. Kenapa? Karena dia tahu cuman kamu sumber keberuntungannya, cuman kamu wheel of fortune buat dia. Ini dia. Ketika kamu sama dia sudah tidak bersama, ringkih dia di sini. Ya. Kenapa ya kemarin aku terlalu cepat ngambil keputusan, padahal di saat aku mungkin belum mandiri, di saat aku sebenarnya memang nggak bisa settle kalau hidup tanpa kamu. Sekalipun lah hubungan ini kaitannya apapun itu bentuknya, segitiga kayak segi empat kayak bundar kayak, itu dia. Ya, alasannya juga masih suka mikirin kamu ya di sini ya. Ini mikirin juga, ini gambarnya mikirin, lagi mikir ya. Mikirin kamu di sini adalah dia nggak mau kalau kamu jatuh ke tangan orang lain, belum ikhlas artinya ya. Kayak ada ketakutan dalam diri dia, jangan-jangan nanti kalau kamu sudah move on atau kamu ketemu orang baru, malah orang baru yang lebih enak, malah orang baru yang dapat perhatian-perhatian yang mana seharusnya itu untuk aku sampai hari ini. Jadi kadang-kadang ada penyesalan dengan apa yang sudah terjadi antara kalian, ya. Kemudian dengan Queen of Cup, alasan dia masih mikirin kamu ya masih sayang. Queen of Cup nih berdarah-darah. Terluka tapi tak berdarah. Ya masih sayang sama kamu, masih pengen dapat pengharapan lagi. Ini kayak ibaratnya kalau dia tanpa kamu itu kayak dia nggak dapat darah segar. Kalau kayak ada kamu itu kayak dia dapat asupan gizi atau asupan darah dari kamu, Dracula kali ya. Jadi kayak ada sesuatu yang memang ingin dia buka kembali hatinya di sini ya. Ini ada peti, artinya dia ingin membuka kembali hatinya, atau dia ingin kamu yang membuka kembali hati kamu untuk dia. Itu kenapa pikirannya tidak bisa lepas dari kamu, Ai. Oke, bottom of the deck-nya dia ada Death, ini dia kan. Ingin renewal atau rebirth, reborn, lahir kembali. Artinya menutup satu siklus lama, akhiri ending pattern kalian, ending past life kalian untuk masuk ke zona baru. New beginning lagi hubungan kalian berdua. Itu yang dia inginkan. Oke, kita lihat ya pesan cinta untuk kalian apa nih hari ini. Bukan hari ini, di tema ini tadi nggak tahu tiba-tiba pengen ngeluarin kartu ini. Koneksinya antara kamu sama dia, sexuality tuh.
Ya, tadi juga terlihat hubungan ini memang landasannya adalah ketertarikan secara fisik atau seksual chemistry. Jadi sama-sama mungkin ada kerinduan tapi ujung-ujungnya ke situ dulu. Makanya aku bilang kenapa hati-hati, jangan langsung ketemu udah kangenan, ujung-ujungnya kalian nggak tahu lah ya apakah check-in atau apa, tanpa memikirkan dulu apa yang harus kalian selesaikan dari sesuatu yang menggantung tadi itu. Jadi ini kalau kulihat memang seksual chemistry ini besar banget ikatannya atau pengaruhnya dalam hubungan kalian, ya. Kita cek zodiak. Oke, ada Leo, ada Libra, Sagittarius, Virgo, Aries, Cancer, Scorpio. Kita lihat inisial nama, ada V, ada Q, ada L, ada A, ada S, ada D, ada R, ada E, ada Y, ada F, ada W, ada K. Bottom of the deck-nya ada X. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 28, 5, 9, 3, 29, 26, 27, 31, 22, 30. Bottom of the deck-nya 11. Kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari. Oke, kita lihat Tuhan tidak pernah salah menaruh kepercayaan kepada seseorang yang meyakini bahwa bersabar menjadi cara terbaik saat batinnya menuai banyak cobaan pelik. Ketika kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, kamu tidak akan punya kesempatan berlari lebih jauh dari yang namanya kebahagiaan. Dia yang menghargaimu sepenuh hati, menjagamu dengan penuh rasa syukur, dan selalu mendoakanmu tanpa kamu minta sekalipun. Sesungguhnya dialah yang benar-benar paham makna cinta, dan baginya mencintai tidak harus dicintai kembali. Besok kita masuk ke seni merawat, ya. Mencintai bukan tentang seberapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Karena mencintai itu sederhana seperti layaknya senja yang tampak merona ketika hujan reda dihiasi pelangi dengan penuh warna. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.